Shalom, ketemu lagi dengan saya di Klavos Malamoy di Kalihanam, Kabupaten Mebrat. Saya ingin membagi firman Tuhan untuk kita di sore hari ini atau di saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, puji syukur kehadapan hadirat-Mu Bapa. Pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu untuk memberikan motivasi kekuatan untuk kami sekalian selaku persekutuan anak-anak-Mu dimanapun kami ada. Kami mengucap syukur karena saat ini kami bisa bertemu kembali melalui Klavos Malamoy dalam pemberitaan firman-Nya. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu supaya menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk kita di saat sore hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama 2 Tawarik pasal 34 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-33. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikian 2 Tawarik pasal 34 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-33. Para pendengar Klavos Malamoy yang saya kasihi dalam kasih Kristus, tema perenungan kita di sore hari ini atau di saat ini yaitu mengikut Tuhan. Bagian ini menjelaskan kepada kita tentang kehidupan pribadi Raja Yosia pada umur 8 tahun, tetapi ia dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk melanjutkan firman Allah yang disampaikan Tuhan kepada bapaknya Amon untuk memberitakan firman Tuhan pada saat itu. Tetapi oleh karena bapaknya Amon dan tetenya Menase tidak mengikuti kehendak Tuhan, mereka hidup di dalam penyembahan berhala, sehingga mereka tewas mati dibunuh oleh musuh-musuh mereka pada saat itu. Ketika Amon berkuasa pada saat itu, mereka melanggahi kebenaran firman Allah, sehingga anaknya Yosia dipilih oleh Tuhan untuk menduduki kerajaan Israel pada saat itu. Raja Yosia memerintah pada saat itu dengan takut akan Tuhan. Dia menyuruh para pemimpin-pemimpin bangsa pada saat itu untuk mencari ketemukan kembali hukum Taurat. Dan di dalam ayat 8 pasal 34 berbicara tentang kitab Taurat ditemukan kembali oleh Raja Yosia. Raja Yosia mengucap syukur karena selama ini mereka hidup jauh dari Tuhan. Tetapi dengan ditemukan kembali Taurat Musa, diketemukan kembali kitab Taurat, maka Yosia mampu untuk memimpin bangsa itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu pendengar Klavos Malamoy yang saya kasihi dalam kasih Kristus, mengikut Tuhan menuntut suatu pengorbanan. Mengikut Tuhan menuntut satu kerendahan hati seperti Raja Yosia. Kalau Raja Yosia menganggap dirinya pandai, pintar, tidak mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak bisa memakai Yosia untuk memimpin Israel pada zaman itu. Tetapi kalau oleh karena Yosia rendah hati, oleh karena Raja Yosia rendah diri,
Maka Tuhan memakai Yosia untuk memimpin umat Israel di dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema mengikut Tuhan, mengajak Bapak, Ibu, saya, kita sekalian untuk selalu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan pasti, dengan rendah hati, dengar-dengaran, maka Tuhan akan pakai kita luar biasa. Seperti Yosia, walaupun usianya masih muda, tapi dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa pilihan Allah sendiri, yaitu umat Israel. Dari Kali Hanam, Kabupaten Mebrat, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pendengar Klavos Malamoy dimanapun saudara berada, sama-sama dengan saya di saat ini, untuk mari kita melihat Kali Hanam yang mengalir begitu indah, yang mengalir begitu jernih. Bagaimana aliran-aliran kasih Allah, aliran sukacita Allah akan Allah berikan kepada setiap kita kalau kita membuka diri, membuka hati seperti Yosia, yang pada saat itu walaupun dia masih muda, tetapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak seperti bapaknya Raja Amon, atau tidak seperti tetenya Raja Menase. Tetapi Amon walaupun masih muda, tetapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan untuk mengikut Tuhan. Saya percaya keindahan alam Mebrat di saat dimana saya berdiri di pinggir sungai Kali Hanam ini, mengajak kita sekalian untuk mari kita mensyukuri kasih kemurahan Tuhan. Kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan memilih kita tidak memandang suku, bangsa, tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan untuk memakai kita seperti Kali Hanam yang mengalir terus menerus, yang memberikan kesejukan bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini dari 2 Tawarik 34 ayat 29 sampai 33 dengan tema mengikut Tuhan, memberikan inspirasi, memberikan semangat yang baru bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pendengar Klavos dimanapun saudara berada, untuk kita setia mengikut Tuhan. Semoga Tuhan Yesus menolong, memberkati, memimpin kita dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Puji dan hormat, syukur, sembah bagi Engkau Bapa di surga. Kami mengucap syukur, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu ada di Kali Hanam, Kabupaten Mebrat, memberitakan kebenaran firman Allah dengan tema mengikut Tuhan. Kiranya bagian firman yang hamba sampaikan tadi membawa kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bagaikan Kali Hanam yang mengalir siang dan malam, memberikan kesejukan bagi seluruh warga yang ada di Kabupaten Mebrat, para pejabat pemerintah yang ada di Kabupaten Mebrat, seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Mebrat, bagi kami yang ada di Klavos Malamoy. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, dan Tuhan memakai kami seperti Yosia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa hamba-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.